Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha ya akramul akramin wa ya mujibas sa'ilin. Allahumma ighfir lana dhanbana kullah dikkahu wa jillah wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah Masjid Al-Amirah Hajjah Maryam Jerudong yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah kita berjumpa lagi dalam pertemuan mingguan kelas maghrib Rabu malam Kamis. Tajuk suratan malam ini asas keunggulan institusi keluarga. Ini oleh-oleh dari Muktamar Fikih Al-Usrah yang dilaksanakan, yang diungkayahkan di Kupu SB minggu lepas. Muktamar antara bangsa tentang fikih al-usrah. Apa maksudnya kan? Di Kupu SB ada pusat kajian fikih usrah. Ada di Kupu SB ada pusat kajian fikih usrah. Alhamdulillah, yatah pusat ini melaksanakan muktamar tentang fikih al-usrah. Di antara sorotannya inilah cerita di bawah ini, kisah terjadi di zaman Umar bin Khattab. Kisah ini menggambarkan macam mana membentuk institusi rumah tangga, institusi keluarga. Apa asas tegaknya institusi rumah tangga? Berpangkal daripada cerita si ayah mengadu kepada khalifah. Zaman dulu masalah rumah tangga boleh diselesaikan oleh kepala negara. Zaman dulu masalah rumah tangga boleh diselesaikan oleh kepala negara. Datanglah si ayah berjumpa Umar bin Khattab mengadukan masalah keluarga, yaitu anak yang tidak mau mendengar cakap mak bapaknya. Katalah anak yang degil, begitulah ya. Lalu Umar menyuruh anak dibawa berjumpa beliau bersama si ayah. Umar bertazkirah, Umar memberi nasihat. Setelah Umar memberi nasihat, si anak tadi puas dengan nasihat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Lalu si anak bertanya, ini pertanyaannya ini yang penting nih ya. Pertanyaan si anak dan jawaban ketua negara Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Apa pertanyaan si anak ini? Kata si anak, ya Amiral Mukminin, alaysa lil waladi hukukun ala abih?
wahai khalifah, bukankah si anak itu mempunyai hak yang mesti dilaksanakan, ditunaikan oleh si ayah? Artinya apa kewajiban si ayah terhadap anak? Apa tugas ayah terhadap si anak? Tadi Umar menjelaskan adab anak terhadap mak bapaknya. Dalam Quran memang banyak ya, ada dalam surah Al-Isra, ada dalam surah Luqman, tentang adab si anak terhadap ayah. Jadi pertanyaan si anak, apa pula tugas kewajiban si ayah terhadap anaknya? Kata Amirul Mukminin, alaisa lil waladi hukukun ala abih, kata si anak, bukankah si ayah mempunyai kewajiban terhadap anaknya? Kata khalifah, bala, memang ada. Famahi ya Amirul Mukminin, apa hak si anak terhadap ayahnya, ataupun apa kewajiban ayah terhadap anaknya? Kata Umar, pendek saja kata-katanya ya, tapi mantap, berisi, padat. Qala Umar ayantaqi ummah, satu tu ya, wa yuhsina asmah, dua, wa yu'allimahul kitab, tiga tanggung jawab kewajiban si ayah terhadap anaknya. Pikir-pikirlah ya, sudah dilaksanakan atau belum? Apalagi yang sudah ada cucu ya, sudah ada menantu, macam mana? Ayantaqi ummah, nomor satu, mencarikan ibu yang baik. Sebelum anak lahir, sebelum kawin, mesti cari pasangan yang baik. Satu. Yang kedua, bila anak sudah lahir, wa ayyuhsinasmah, kasih nama yang baik, yang ada makna, ada arti, ada message. Yang ketiga, wa yu'allimahul kitab, wajib ke atas si ayah mengajar anak Al-Quran. Ayah wajib mengajar anaknya Al-Quran, jangan serahkan kepada orang lain. Kalau setiap ayah atau bakal ayah faham benda ini ya, tentu dia sebelum dia kawin, dia akan bertukus lumus mau belajar. Nanti bila saya kawin, saya wajib mengajar anak saya. Kalau benda ini ada ya. Lalu apa kata si anak? Qala al-walad, ya Amirul Mukminin, inna abi lam yaf'al syai'an min dzalik. Anak menjelaskan, wahai Amirul Mukminin, tiga-tiga tidak ada sama ayah saya. Nomor satu tak ada, nomor dua kosong, nomor tiga kosong. Tiga-tiga tak ada. Nyangku, kata khalifah. Patutlah kamu jadi macam ni. Saya sudah duga, saya sudah terka. Anak menjelaskan, amma ummi fazinjiyah kanat limajusiyin, kanat limajusi. Ibu saya tahu tak, katanya, ibu saya sebelum kawin dengan ayah sudah kawin dengan lelaki lain. Ayah saya ini suami kedua, kemudian cerai. Suami pertamanya cerai ya, cerai dengan suami pertama, kawin dengan suami kedua, yaitu ayah saya. Suami pertamanya majusi, non muslim, menyembah matahari. Tentulah tidak bagus ibu saya, kenapa dia kawin dengan non muslim, katanya. Kemudian bila saya lahir, dinamakan saya itu si Ju'la. Ju'la ada nama Inggrisnya di sana ya. Kalau kita lihat nanti gambarnya macam serangga kecil, macam kumbang, macam ulat juga. Si ulat, si kumbang, katalah si kumbang. Kumbang, bila anak panggil anaknya kumbang,
Kalau di kampung dulu kumbang tuh nama apa ya? Kadang nama kucing. Kucing namanya si kumbang. Nah. Saya dinamakan Ju'la. Kalau tengok dalam kamus, Ju'la ini sejenis makhluk katanya yang lahir daripada timbunan kotoran. Timbunan kotoran. Katalah kotoran kerbau, maaf ya. Kotoran kerbau sudah bertimbun dah lama, mungkin dah 6 bulan, 7 bulan, setahun, akan lahirlah dari celah-celah kotoran yang sudah reput itu makhluk, itu Ju'la namanya. Bentuk macam kumbang, makhluk halus yang lahir pada timbunan kotoran. Yang kedua, nama saya si Ju'la. Yang ketiga, satu huruf pun ayah saya tidak ada mengajar saya Al-Quran. Jadi basicnya tadi ya, memilih benih, memberi nama yang baik, mengajar anak Al-Quran. Ayah sendiri yang mengajar, bukan orang lain. Kalau orang lain yang mengajar, berarti ayah tidak belajar, susah tuh. Susah kalau si ayah tidak pandai mengaji. Susah kalau suami tidak pandai mengaji. Susah tuh ya. Lalu Umar menoleh kepada si ayah. Faltafata Umar ila rajul wa qala lah ji'ta tashku ilayya uquqa ibnik wa qad aqaqtahu qabla an ya'iqqaka wa asa'ta ilayhi qabla an yusi' ilayk. Kamu datang tadi mengadukan perihal anakmu, kononnya anakmu derhaka. Ternyata engkau telah derhaka kepada anakmu sebelum anak lahir. Kau sudah membuat silap. Kesilapan engkau sekarang melilit kehidupanmu. Kata orang Melayu, tangan menyincang, bahu memikul. Kalau dilihat dalam Al-Quran ya, banyak ayat dalam Quran ni. Boleh kita lihat contohnya surah Al-Isra. Surah Al-Isra cakap apa? In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Surah Al-Isra halaman pertama ya. Halaman pertama surah Al-Isra. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau kamu berbuat baik, kamu akan memetik hasilnya. Kalau kamu berbuat silap, kesilapan kamu akan menimpa dirimu sendiri. Ayat 7 surah Al-Isra halaman 282. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, kamu akan memetik hasilnya. Wa in asa'tum falaha. Kalau kamu berbuat silap, kamu akan menelan kepahitannya. Al-Isra ayat 7. Ataupun kita lihat suratul Baqarah, ayat yang mungkin 90% jamaah yang di masjid ini hafal ayat ini. Apa ayatnya? Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ayat terakhir suratul Baqarah halaman 49. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Laha ma kasabat. Perbuatan baik Anda akan menikmatinya. Wa 'alaiha maktasabat. Perbuatan jahat Anda akan menghadapi resikonya. Ini resiko. Memilih bakal istri, memilih ibu bagi bakal ibu bagi si anaknya, memilih pasangan hidup, salah pilih. Akhirnya anak tak mendengar cakap. Banyak di antara krisis rumah tangga berpunca daripada silap dari awal. Maka dalam Muktamar Fikih Ul-Usrah di Kupu SB, di antara pesanan indah, wasiat indah, nasihat indah
Rais Kupu SB Al-Fadil Al-Mukarram Dr. Haji Adnan Haji Besar, Rais Kupu SB mengatakan anak itu berhak mendapatkan ibu yang salehah, ayah yang saleh. Anak sebelum dia lahir, belum lagi lahir, dia berhak mendapatkan ibu yang salehah, ayah yang saleh. Macam mana anak lahirnya? Inilah caranya tadi. Si ayah karena berperanan sebagai seorang guru Al-Quran, si ibu dipilih dengan baik, kemudian si anak diberi nama yang baik. Oke. Di sini pula ada solusi dari doa ya. Doa hadis Imam Tirmizi. Dulu sudah pernah disampaikan dalam konteks lain ya. Ini dalam konteks kejayaan institusi keluarga, institusi rumah tangga. Macam mana nak berjaya? Suami karena banyak berdoa, istri karena banyak berdoa, anak juga. Jadi ada 4 pilihan doa di sini. Pertama, doa yang dibaca oleh suami, Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa zawjatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Doa dalam hadis riwayat Imam Tirmizi yang dibaca oleh suami, ya Allah, kurniailah saya hati yang bersyukur. Hati dulu ya, starting dari hati dulu. Lidah yang rajin berzikir, dari hati ke lidah, dari hati ke lidah. Kemudian istri mukminah yang membantu urusan akhirat, istri yang mengingatkan tentang salat. Kalau suaminya lambat, diingatkannya ini 10 menit lagi mau azan, ini setengah jam lagi mau azan, diingatkan oleh istrinya. Istri membantu suami untuk mencintai masjid, mencintai Al-Quran. Istri mengaji di rumah, suami mengaji. Doa dibaca oleh suami, Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa zawjatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Pernah pelajar menanya Ambabah, ini untuk dibaca suami kah? Katanya dibaca suami dan dibaca bakal suami juga. Anak kita yang belum ada pasangannya, yang masih belajar, suruh membaca doa ini. Awal-awal dia berdoa meminta kepada Allah supaya dapat zaujatan mukminah, supaya mendapatkan pasangan hidup mukminah. Kemudian istri juga karena baca doa. Pada dasarnya doa dalam hadis tadi, doa dibaca suami, kita ubah sikit supaya sesuai untuk dibaca oleh istri juga. Suami mendoakan istri, istri mendoakan suami. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa zawjan mu'minan yu'inu ala amril akhirah. Istri mendambakan suami yang saleh, suami mendambakan istri yang salehah. Kalau istri salehah, suami saleh, senang semuanya urusannya, mulus dan lancar. Saat itu ada jemaah Masjid Lambak bercerita, Lambak Brakas. Ustaz katanya, dulu istri saya susah nak diajak ke jalan agama, sama anak-anaknya kasar katanya, sama saya pun kurang beradab katanya. Saya risau, banyak sudah pendekatan yang saya lakukan, masih gagal saya Ustaz. Setelah Ustaz datang berceramah di masjid kami, Ustaz ajar doa ini, saya baca doa ini dalam sujud katanya dengan yakin. Sekarang Ustaz, istri saya yang dulu bangun tahajud kalah saya dibuatnya. Ini kekuatan doa ya. Dulu susah nak baca Quran, susah nak salat, sekarang katanya dia yang awal tahajud. Ini doa yang dibacanya, Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira
wa zaujatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Dibaca waktu sujud. Dia yakin sekarang istri saya berubah total Ustaz, seperti siang dengan malam katanya. Ini sudah teruji ya. Ini sudah teruji. Ajar sama istri supaya suami semakin saleh. Istri berdoa dan diri karena berdoa juga. Kalau belum dapat semuanya, ambil yang pertama dulu. Dia ada 3 benda di sini. Pertama, qalban syakira. Yang kedua, lisanan zakira. Yang ketiga, zaujatan mu'minah. Ada 3 benda. Ambil yang satu dulu. Allahumma inni as'aluka qalban syakira. Satu saja dulu. Allahumma inni as'aluka qalban syakira. Allahumma inni as'aluka qalban syakira. Baca banyak-banyak. Jadikan amalan pagi, petang, siang, malam. Jadikan wirid. Nak pergi masjid baca, balik masjid baca. Allahumma inni as'aluka qalban syakira. Allahumma inni as'aluka qalban syakira. Dalam sujud baca Subhana rabbil a'la wa bihamdih. Allahumma inni as'aluka qalban syakira. Allahumma inni as'aluka qalban syakira. Baca. Kalau bacaannya sudah dirasai, sudah terasa enak dibaca, sudah terasa kemanisan doa, insya Allah doanya akan dikabulkan Allah. Seperti jamaah di masjid Lambak Berakas mendoakan istrinya. Diandangnya orang masjid, dia tidak miss dari masjid. Yang risaunya masalah istrinya. Lalu bila dibaca doa ini, alhamdulillah Allah dengar doanya. Yang ketiga, doa dibaca oleh kedua-dua pasangan suami istri, sama-sama berdoa, mendoakan dirinya, mendoakan pasangannya. Wa zaujaini mu'minain yu'inani ala amril akhirah. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa zaujaini mu'minaini yu'inani ala amril akhirah. Suami baca mendoakan dirinya, mendoakan partnernya. Istri baca mendoakan dirinya, mendoakan pasangan hidupnya. Indah ya, indahnya doa. Doa sendiri lain, suami mendoakan istrinya betul, istri mendoakan suaminya betul. Sekarang suami mendoakan dirinya dan istrinya. Wa zaujaini mu'minaini yu'inani ala amril akhirah. Subhanallah, indahnya doa ini ya. Maka kita buat tajuknya asas keunggulan institusi keluarga dari doa. Doa itu senjata. Ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu silah, senjata untuk mengharungi lautan kehidupan. Yang keempat, doa yang dibaca oleh anak-anak kita ini. Ajar anak mendoakan ayah dan ibunya. Wa walidaini mu'minaini yu'inani ala amril akhirah. Ajar anak berdoa. Nah, kalau doa untuk anak nanti ada di bawah ya. Doa untuk anak ada di bawah. Sama ada dia minta waladan mu'minan ataupun bintan mu'minah ataupun zurriyah mu'minah secara keseluruhan. Yang jelasnya doa suami terhadap diri dan istrinya, doa istri terhadap diri dan suaminya. Yang nomor 3, Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa zawjaini mu'minaini yu'inani ala amril akhirah. Ya Allah, di belakang ada terjemahannya ya. Di belakang ada terjemahannya. Ya Allah, di belakang tuh boleh dipotostat, boleh digunting, bagi 2, sebarkan, panjang-panjangkan supaya besar pahala. Boleh dipotong, kemudian dipotong setelah dipotostat ya. Kalau tidak nanti terpotong yang di belakangnya. Tengok nomor 3. Ya Allah, kurnialah saya hati yang bersyukur, lidah yang rajin berzikir, dan pasangan suami istri mukmin yang membantu saya mentadbir urusan akhirat.
Nomor 4, doa yang dibaca anak, ajar anak mendoakan ayah dan ibunya. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa walidaini mu'minain yu'inani ala amril akhirah. Ya Allah, kurniailah saya hati yang bersyukur, lidah yang rajin berzikir, kedua ibu bapa mukmin yang membantu saya mentadbir urusan akhirat. Cantik doa ini ya. Inilah oleh-oleh dari muktamar antara bangsa fikih al-usrah di College University perguruan agama Sri Begawan Kupu SB minggu lepas. Ramai yang membentang kertas kerja di sana, ada dari Malaysia melalui online ya, ada yang dari Indonesia, ada yang lokal ramai ya. Inilah oleh-oleh dari sana. Di bawah tajuk apa tadi? Asas keunggulan institusi keluarga. Baik, kita nak semak sekejap doa tadi. Allahumma inni as'aluka qalban syakira. Ya Allah, kurniailah saya hati yang bersyukur. Orang tu kalau bersyukur dia mesti ringan langkahnya ke masjid. Ini ada kaitannya dengan tajuk khutbah Jumat minggu lepas. Kalau sahabat-sahabat ingat tajuk khutbah Jumat minggu lepas, khutbah Jumat minggu lepas penting sekali, sangat penting. Tajuknya apa? Apa tajuknya? Tentang istidraj. Apa istidraj ini kan? Kadang orang awam dia tidak tahu. Kalau dia tidak tahu istidraj, bahaya tuh. Orang yang tidak tahu istidraj hidupnya dalam bahaya. Istidraj disebut dalam hadis, dalam khutbah pun ada hadis tentang istidraj disampaikan. Disebut dalam Quran, banyak ayat tentang istidraj dalam Quran. Istidraj itu artinya apa? Orang yang menerima nikmat Allah siang malam tapi lupa kepada pemberi nikmat, lupa kepada Allah, lupa mensyukuri nikmat. Orang yang badannya sehat tapi dia tidak memenuhi panggilan azan. Subuh tak ada, zuhur, asar, maghrib, isya tidak ada. Kalau dia bukan uzur, bukan sakit, bukan sibuk, jangan-jangan nanti dia terpuruk dalam lembah istidraj. Ada kereta, bukan ada banyak kereta di rumah, sesuka memilih. Jalan terang, negeri aman, masjid dekat, masjid lapang besar baikon, subhanallah. Tapi tidak dipenuhi panggilan azan. Quran di masjid banyak, di rumah banyak, tapi dia tak pegang Quran. Yang lain dia pegang sejam, 2 jam, 1 hari. Ada saat itu di masjid Solihin, abah tanya Aji itu tidak marah, ditanya apa? Aji, kita kira-kira berapa lama kita pegang Samsung dalam sehari semalam? Dia cakap tidak kurang dari 3 jam Ustaz. Tidak kurang dari 3 jam memegang benda-benda yang dipegang oleh kanak-kanak Pak. Kubur sudah dekat, pintu kubur sudah dekat, tapi belum ingatkan masuk kubur. Ini istidraj. Terpuruk, terbenam dalam lembah kelalaian. Menerima nikmat Allah, lupa kepada Al-Mun'im, pemberi nikmat. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Tengok ayat dalam surah Al-Takatsur. Patutnya imam sekali-sekala baca takasur maghrib ya. Patutnya imam sekali-sekala bacalah surah takasur maghrib. Kalau masjid lain itu ada joy ya. Tengok surah takasur halaman 600. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Buka Quran halaman 600 di bawah sekali, surah takasur namanya. Surah orang yang lengah dan lalai mencari kemegahan.
lupa ke masjid, lupa Quran, lupa salat sunat, lupa tahajud. Tidak ada alasan orang itu untuk bangun tahajud tapi lupa tahajud. Subhanallah. Orang itu kalau dia belum bertahajud lagi, dia akan menghadapi banyak masalah hidup. Kalau suami tak tahajud, istri tak tahajud, anak-anak tak tahajud, dia menempah kekusutan hidup. Siap untuk menghadapi kekusutan, kekeruhan, keretakan. Siap untuk menghadapi masalah. Karena bila orang itu mau tahajud, banyak masalah hidupnya akan selesai insyaallah. Apalagi dia bertahajud dengan semangat, dengan motivasi yang tinggi ya. Tengok ayat 8 surah At-Takasur, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Kamu nanti akan ditanya Allah tentang nikmat. Nikmat rumah akan ditanya. Selesai tak duduk di rumah? Selesai. Selesai baca Quran, alhamdulillah. Selesai tahajud, alhamdulillah. Nanti selamat pertanyaannya. Bila ditanya nanti pas insyaallah. Selesai duduk di rumah, selesai. Tidur jam berapa? Jam 11, 12. Bangun pukul 6, pukul 7. Masalah tuh. Tidak dengar azan? Tidak. La ilaha illallah. Tengok kalau agenda orang mukmin ya. Tengok surah Az-Zariyat, agenda harian mukmin. Bukan hanya solat berjamaah, boleh dilihat halaman 521. Halaman 521 ayat 17 dan 18. 17 dan 18 surah Az-Zariyat, penghujung juz 26. Sebelahnya juz 27. Apa katanya di sini? Allah menyanjung orang yang bangun tahajud. Allah menyanjung orang yang bangun tahajud. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Orang itu kata Allah bertahajud di malam hari. Allah sanjung dia. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ini sifat-sifat ahlul jannah. Sifat-sifat ahlul jannah. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Dia memanage, dia mentadbir tidurnya. Dia tidur awal, dia bangun pukul 3, pukul 3:30, pukul 4 dia bertahajud. Ini ayatnya. Sifat-sifat ahlul jannah, satu di antaranya tahajud. Yang kedua, wabil asharihum yastaghfirun. Ada agenda istighfar sebelum ke masjid, sebelum azan berkumandang, mungkin setengah jam, mungkin 15 menit, 20 menit dia beristighfar di rumahnya sebelum ke masjid. Ada tak orang bertahajud di rumah? Ada. Ada beristighfar? Ada. Selamat dari pertanyaan nanti. Subhanallah. Terang ya. Kalau tahajud tak ada, istighfar tak ada, jangan-jangan orang itu nanti terpuruk ke lembah istidraj yang disorot dalam khutbah Jumat. Semak semula khutbah Jumat, besok lusa sudah Jumat lagi. Penting khutbah Jumat minggu lepas. Ada di Pelita Brunei, ada online, ada ataupun minta sama imam dia punya naskah. Tengok imam khutbah Jumat tuh. Kopi, fotokopi, bawa selidan ke rumah tentang istidraj. Apa itu istidraj? Orang yang berbalut nikmat, menerima nikmat siang malam, tapi tidak ingat mensyukuri nikmat. Nikmat itu akan ditanya dalam surah Takasur tadi. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ayah akan ditanya tentang anaknya, suami akan ditanya tentang istrinya, istri akan ditanya tentang suaminya. Penekanannya di sini tadi apa? Tahajud dan istighfar. Tahajud dan istighfar. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari yastaghfirun. Lihat nanti ya surah Az-Zariyat, waz-zariyati zarwa ayat 17 dan 18. Supaya kita tidak terjebak ya, supaya kita tidak terjebak ke dalam perangkap istidraj. Istidraj ini perangkap. Istidraj ini macam perangkap.
Macam jurang kejatuhan ia juga, lembah kejatuhan. Bila orang tu tidak mensyukuri nikmat, orang itu akan terjebak ataupun terjatuh, terpuruk di lembah kelalaian. Baik, itulah tadi Allahumma inni as'aluka qalban syakira. Ya Allah, kurniailah aku hati yang bersyukur. Kalau dia bersyukur, dia bertanya, menanya dirinya, Allah akan tanya nanti tentang rumahku. Selalu disebut dalam khutbah Jumat tentang nikmat yang akan ditanya Allah nanti di hari kemudian. Tak silap sama ada Jumat yang lepas atau sebelumnya ada disampaikan hadis Rasulullah tentang 4 pertanyaan di akhirat, tentang 4 pertanyaan asas. Mungkin khutbah 2 minggu lepas ataupun 3 minggu lepas. Tentang apa? Tentang duit, dari mana diperoleh dan kemana digunakan. Tentang usia, tentang ilmu. Dalam hadis lain tentang usia muda lagi ya, tentang usia muda. Baiklah, jadi kita kena menghayati doa yang pertama tadi, qalban syakira. Ya Allah, kurniailah saya hati yang mau bersyukur, mau mengingat pemberi nikmat, mau mensyukuri nikmat. Yang kedua, walisanan zakira, lidah yang rajin berzikir, bukan buang masa. Bukan buang masa dengan media yang kurang menguntungkan. Dia berzikir mencari imbalan yang besar. Di sini kadang-kadang tidak ada imbalan, kadang-kadang kerugian. Di media kegenggaman itu usia habis, masa habis, hati kotor, pikiran bercelaru, pikiran kusut. Kecuali yang dia lihat itu yang bisa ya, kecuali yang dia lihat yang bisa. Kalau yang bisa, yang pasti bisa, pasti baik kitabullah. Ini tidak pasti, ini tak pasti. Kecuali kalau dia pandai memilih, bijak memilih. Kalau dia diberi qalban syakira, dia akan memilih yang baik. Kalau dia belum dapat lagi qalban syakira yang dalam doa itu, dia akan mencari yang tidak baik. Orang yang sudah diberi qalban syakira, Allahumma inni as'aluka qalban syakira, bila dia touching yang baik-baik saja. Dia syakir, dia bersyukur. Apa lawan syukur ini? Syukur lawannya selalu sudah disebut ya. Dalam khutbah Jumat lepas pun ada disebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, katanya. Syukur lawannya kufur. Kufur bila sudah teruk sangat, dia akan terjatuh kepada istidraj. Istidrajnya orang tidak bersyukur ataupun lupa mensyukuri nikmat Allah. Mudah-mudahan Allah beri kita rahmatnya. Ayo kita baca doa ini 3 kali sama-sama. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa zawjatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Allahumma inni as'aluka qalban syakira ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعين على أمر الآخرة. اللهم إني أسألك قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعين على أمر الآخرة. Doa nomor 3, Allahumma inni as'aluka qalban syakira ولسانا ذاكرا وزوجين مؤمنين يعينان على أمر الآخرة. اللهم إني أسألك قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجين مؤمنين يعينان على أمر الآخرة. اللهم إني أسألك قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجين مؤمنين يعينان على أمر الآخرة. Nomor 2 untuk dibaca istri, nomor 4 dibaca oleh anak-anak. Ajarlah anak-anak dan istri juga. Mudah-mudahan doa kita didengar Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa ardina wa arda'na ya karim. Allahumma ighfir lana zambana kullah dikkahu wa jillah
وأوله وآخره وعلانيته وسره ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم